Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih pusing 7 keliling? Karena mungkin masih dikejar-kejar sama yang namanya debt collection aplikasi pinjol. Dan pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ke kalian yang sedang stres, yang sedang galau karena dikejar-kejar sama DC pinjol. Bagaimana sih Bang cara menghadapi DC ini yang hariannya kerjanya cuman memberikan teror, terus nguber-nguber, nanyain kapan bisa bayar, kapan bisa ngelunasin, dan itu segala macam. Oke, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, buat teman-teman yang hari ini sedang gelisah ya, yang paginya tak bergairah, malamnya pun masih merasa serba salah. Hari ini segala sesuatu yang sudah hancur lebur seperti bubur karena mungkin diteror dan dipermalukan habis-habisan dengan aplikasi pinjaman uang online melalui debt collection. Oke, bagaimana cara menghadapi mereka ini ketika kalian masih terjebak dan belum mampu melakukan pembayaran terhadap pinjaman uang online? Yang pertama itu ada DC yang memang melakukan pendekatannya secara persuasif. Itu biasanya di awal-awal. Mereka akan bersifat reminder, mengingatkan terlebih dahulu, ya kan? Bapak Ibu, 2-3 hari lagi tagihan Anda akan jatuh tempo. Silahkan dipersiapkan untuk pembayaran di tanggal yang sudah kita tentukan. Ada yang seperti itu. Dan yang kedua, mereka akan ingatkan kembali ketika sudah jatuh tempo, masih dengan bahasa yang bagus. Atau bahkan ada aplikasi pinjol yang belum jatuh tempo sekalipun sudah melakukan intimidasi. Mereka sudah meneror sana sini. Dan akan kita bahas pada video kali ini. Dan yang ketiga ada yang memang sedikit radikal, brutal ya. Mereka nggak mau tahu keadaan kita itu seperti apa. Yang penting kita harus bayar ya, minimal dengan cara membayar biaya perpanjangan. Ada yang seperti itu. Jadi ada 3 ya metode yang mereka berikan kepada kita, dan akan kita bahas 3-tiganya bagaimana cara menghadapi mereka ini. Jadi ketika kalian ingin jatuh tempo 2 atau 3 hari lagi dan memang belum memiliki apapun untuk dibayarkan, dan jangan lagi berpikiran untuk gali lubang tutup lubang, bertahanlah pada situasi ini untuk mengantisipasi agar kalian tidak terjebak lagi ke dalam banyak aplikasi pinjaman uang online ya. Bertahanlah pada situasi seperti ini, karena nanti kalian akan dihadapkan kepada penagihan yang katanya pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Banyak banget pihak-pihak yang akan menangani masalah kita seperti ini. Katanya seperti itu. Jadi seandainya hari ini di 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo kalian sudah diingatkan, ditelepon sama debt collection ya, jelaskan dengan baik dan benar bahwasannya uang masih saya usahakan dan hari ini saya memang belum benar-benar punya uang. Oke, selesai sampai dengan di situ, mereka akan mengarahkan kalian untuk mencari dana talangan. Terserah dengan caranya bagaimana. Jangan pernah berpikiran, yang pertama tadi jangan lagi gali lubang tutup lubang kepada pihak aplikasi dan menambah lagi deretan utang dengan yang ada. Kalau ini kan kita hutang online ya. Jangan lagi menambah hutang di offline, misalnya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sudah pasti membuat kalian nanti di dunia maya kelabakan, di dunia nyata malunya nggak ketolongan. Karena setelah ini kita akan dihadapkan lagi dengan yang namanya, ya kalau untuk yang ilegal itu akan melakukan penyebaran data. Mereka akan menghubungi kontak-kontak darurat yang ada di handphone kita. Mereka akan mengotorisasi semua nama-nama, kontak, SMS, WhatsApp, foto, video yang ada di handphone kalian. Jadi apa yang perlu kalian siapkan di sini ketika akan dihadapkan dengan masalah yang seperti itu? Yang pertama itu adalah mental ya. Kita memang harus menyiapkan mental kita agar bisa melewati setiap proses masalah yang ada hari ini. Kenapa harus mental? Karena nanti ketika mental kita nggak siap, maka kita akan berpikiran singkat. Jadi dengan adanya video ini, kalian bisa mempersiapkan itu terlebih dahulu.
persiapkan mental ya, bahwasannya memang hari ini gue harus menghadapi apapun masalah yang akan gue jalanin. Itu udah pasti. Dan yang kedua adalah bersikap pasrah. Untuk yang ilegal, mereka itu cara kerjanya, strateginya, cara mereka mengintimidasi kita masih segitu-gitu aja ya. Mereka akan meretas yang namanya kontak, SMS, WhatsApp, log panggilan, ya, foto, video, bahkan media-media sosial. Dan hari ini banyak yang sudah melaporkan ke kita itu bahwasannya aplikasi pinjol itu sudah main-mainnya ke media sosial ya. Mereka akan mempermalukan kita di grup-grup yang ada misalnya di Facebook. Mereka akan share foto-foto kita, mereka akan share data-data kita. Jadi ketika hal itu terjadi, sebelumnya aku pengen mengingatkan untuk yang pengen mengamankan media sosialnya seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, WhatsApp juga, itu udah kita share ya cara mengamankannya di video-video yang sebelumnya. Jadi ketika hal ini nanti terjadi, kalian sudah nggak merasa ya udah terserah aja. Disitulah kita diperlukan untuk bersikap pasrah. Jadi jangan lagi mikirkan, waduh harga diri gue gimana nih, waduh nanti gue bakal malu. Udah nggak perlu lagi, stop mikir yang gitu-gitu deh. Dan kasih tahu sama mereka, jika hal itu terjadi, yang pertama hutang dianggap lunas, ya. Dan yang kedua, kami akan melaporkan tindakan kalian yang sudah melanggar hukum. Jelas di dalam Undang-Undang ITE, di dalam peraturan AFPI, OJK dan lain sebagainya, menjatuhkan harkat martabat manusia lain yang hari ini ditagih dengan utang dengan cara yang seperti itu melanggar ketentuan hukum. Tidak boleh dilakukan. 2 langkah itu sudah cukup ya. Kalau seandainya kalian memang benar-benar sudah menyiapkan mental dan kalian siap untuk bersikap pasrah. Bersikap pasrah artinya di sini bukan menyerah pada keadaan. Terserah saja sama DC pinjol yang mau ngerjain apa aja. Yang penting ketika itu kalian lakukan, maka hutang kami akan dianggap lunas. Katakan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah ya kita harus merubah mindset ya. Pola pikir kita hari ini. Hari ini banyak teman-teman itu setelah mendapatkan teror melalui WhatsApp, via telepon, SMS ya. Mana utang kau? Bayar utang kau. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang hari ini kau lakukan. Ya, ini itu segala macam bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau untuk orang yang jarang mendapatkan perlakuan kasar, mereka akan panik seperti itu. Jadi kalian harus tahu cara kerja mereka memang seperti itu. Mereka akan mengirimkan foto-foto orang-orang yang seram-seram, ya, berkulit hitam, banyak tatonya, ini itu segala macam. Itu mereka ambil dari Google. Bukan berarti itu adalah debt collector yang akan datang ke rumah kita, enggak juga. Apalagi untuk yang ilegal. Ilegal itu sampai dengan detik ini tidak memiliki debt collector lapangan. Udah jelas ya kawan-kawan. Jadi kalau hari ini kalian sedang berharap-harapan dengan yang namanya DC, aplikasi pinjaman uang online, kalian bisa melakukan trik-trik yang tadi kita sebutkan. Agar nanti tidak terjadi kepanikan berlebihan yang membuat kalian tambah stres ya. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang tambah stres karena aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi rasanya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat lah. Dan di video yang selanjutnya nanti banyak juga laporan yang masuk ke kita itu terkait tentang aplikasi pinjol debt collectornya itu sudah nge-share lokasi. Gimana ceritanya nih bang? Ini mereka benar datang atau tidak? Kenapa mereka bisa tahu lokasi tempat tinggal ini itu segala macam? Dan akan kita bahas nanti pada video yang selanjutnya. Oke, salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah semangat kalian. Ketika kalian bisa membangun kembali semangat yang mungkin hari ini sedang hancur lebur, pudar ya, kembalilah beraktivitas sebagaimana mesti dan biasanya. Kalau kalian hari ini tidak memiliki semangat, maka masalah ini tidak akan selesai kembali. Sehebat apapun orang memotivasi kalian untuk lebih maju, untuk lebih sukses, ketika kalian tidak bergerak untuk melangkah ke hal yang tersebut, maka ini semua akan menjadi omong kosong. Ya, berhentilah untuk menakut-nakuti diri sendiri. Dan berhentilah membuang energi secara sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.
Karena yang sudah tentu pasti terjadi. Misalnya seperti debt collector datang ke rumah, masih bisa kita bicarakan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan lagi mikirin takut, malu, ini itu segala macam. Udahlah, stop ya. Yang hari ini sudah pasti bikin pusing, stres. Kembalilah fokus ya, bersosialisasi sebagaimana mesti dan biasanya. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.